Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Berikan sapa senyuman yang termanis pada kanan kiri Bapak Ibu Saudara, ucapkan shalom. Shalom. Sungguh ajaib dan besar kasih Tuhan pada kita, amin. Penyertaan Tuhan selalu baru di setiap harinya saudara. Sehingga kita berada di penghujung tahun 2025 di bulan Desember ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Bahwa bukan karena kuat gagah kita saudara, tetapi karena penyertaan Tuhan yang selalu baru di setiap harinya. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Engkau terlalu baik di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, tiada kata yang lebih indah Tuhan daripada kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau terus ucapkan terima kasih Tuhan Yesus buat setiap segala yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Baik kesehatan Tuhan, baik umur Tuhan, baik berkat-berkat yang berlimpah masih kami nikmati hingga detik ini Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Tiada Allah yang sanggup melakukan segala perkara seperti Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, di pagi hari ini Tuhan kami datang membawa hati dan hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan duduk diam menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau puji-puji nama-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan di pagi hari ini Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang kami agung-agungkan Tuhan. Biar Engkau yang boleh semakin besar dan kami boleh semakin kecil Tuhan Yesus. Biar Tuhan penyembahan kami Tuhan boleh berbuah harum Tuhan. Boleh Tuhan terima Tuhan penyembahan kami. Layakan setiap kami Tuhan untuk menghampiri Engkau yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami mau siap Tuhan. Menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Engkau begitu baik Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau naikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh lalui Tuhan 12 bulan di tahun 2025 ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang tidak terputus di dalam hidup kami. Tidak dapat kami gantikan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Engkau boleh lahir Tuhan di setiap hati kami. Kami boleh rayakan Natal Tuhan sebentar lagi Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau saja Tuhan yang kami muliakan. Engkau Raja yang mulia, Engkau Raja yang layak kami agung-agungkan Tuhan Yesus.
Ku
Engkau besar di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Yes, kami mau lebih antusias lagi memuji Tuhan. Biar Tuhan setiap badan kami boleh bergerak, kami mau menari bagi Tuhan. Yang siap katakan, amin. Kami mau menyambut Sang Raja Damai, amin. Siap bergerak untuk Tuhan ya. Kami akan terus memuji Engkau Tuhan di seluruh hidup kami. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita mau lebih lagi nyatakan pujian di hadapan Tuhan saudara. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita mau nyatakan dari awal lebih lagi saudara. Lebih semangat lagi di hadapan Tuhan. Mari kita sambut
Masih antusias memuji Tuhan saudara? Amin. Yes, kita mau memuji Tuhan lebih lagi saudara. Kita mau angkat pujian setiap kita di hadapan Tuhan. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Lebih semangat lagi memuji Tuhan saudara. Gerakan badanmu saudara. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. 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 Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai di hadapan Tuhan saudara. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Saatnya kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan saudara. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan apa yang menjadi pesan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Yes, haleluya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini.
menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Akui dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku akui dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Sesuai dengan pujian yang kami naikkan sebelum kami menerima berkat firman Tuhan. Kasih Tuhan tidak ada duanya dalam hidup kami. Untuk itu Bapa, kami percaya firman-Mu berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang besar itu sungguh sangat berarti bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh menyenangkan hati-Mu. Itu adalah satu hal yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah setiap pujian, penyembahan, setiap sorak-sorai yang kami naikkan kepada Tuhan itu sudah boleh menyenangkan hati Tuhan. Saatnya Bapa, kami mau mendengar akan isi hati-Mu bagi kami. Untuk itu bicaralah buat kami. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami. Sehingga siapapun kami yang hadir pada pagi hari ini, mungkin sedang dalam kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Yang dalam kesusahan Tuhan beri penghiburan. Yang mungkin ada di tengah persoalan masalah yang begitu berat, Tuhan pasti beri jalan keluar. Sehingga siapapun kami yang datang pada pagi hari ini bukan sekedar datang beribadah setiap minggu yang kami hadiri. Tapi kami datang pada pagi hari ini, kami berjumpa dengan Tuhan. Dan kami terlalu yakin orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu sesuai dengan mau-Mu, bukan mauku Tuhan. Satu hal yang hamba mohon kepadamu, jangan izinkan hamba mencuri kemuliaan Tuhan. Urapi setiap umat-Mu. Kami percaya setiap kuasa kegelapan roh jahat Engkau sudah halaukan dari tempat ini. Sehingga kami hanya berkonsentrasi mendengar firman Tuhan, menaruhnya dalam hati kami, dan kami siap melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan bersama saya boleh katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau dengar dong, kayaknya banyak di sini yang datang. Tapi shalomnya cuma sebelah sini yang saya dengar. Yang sini mungkin belum berkonsentrasi. Oke, sudah duduk dengan enak, dengan nyaman, dengan tenang? Baik, saya menyapa dengan penuh kasih. Shalom. Apa kabar saudara? Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Inilah anak-anak Tuhan. Harus penuh dengan semangat. Harus selalu ada sukacita. Amin. Karena Allah kita Allah yang luar biasa. Bilang kanan kiri kita, Tuhan kita hebat. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita ajaib. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kembali saya boleh berjumpa dengan saudara. Kembali saya boleh melayani saudara. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, keluarga dan seluruh pengurus gereja, dan tentu juga dengan jemaat Tuhan yang boleh mempercayakan saya melayani pada pagi hari ini. Amin saudara. Ya, saya dipercayakan seperti biasa 2 kali ibadah. Ibadah pertama dan ibadah kedua. Dan kita ada di penghujung tahun 2025. Setuju? Yang setuju cuma sini doang. Sini gak setuju. Masih belum move on mau meninggalkan tahun 2025. Banyak kesan yang kita sudah terima. Banyak berkat-berkat Tuhan yang kita sudah dapatkan. Amin. Tapi kita tetap harus melewati tahun 2025. Amin. Di bulan Desember, bulan terakhir tahun 2025. Kita tahu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ada 2 peristiwa besar yang kita rayakan. Amin. Yang pertama, Natal. Bilang kanan kiri, lupa Natal ya.
Ya kan? Beberapa hari lagi, 4 hari lagi kita merayakan Natal. Amin. Walaupun banyak kontroversi yang beredar. Sebelum ada media YouTube pun udah beberapa para teolog juga membahas bahwa Natal bukan tanggal 25, Pak. Terserah mau 25 kayak 27, Natal di setiap hari ada di hati kita. Amin. Karena dia selalu lahir dalam hati kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tapi secara kalender tanggal 25 Desember adalah hari raya umat Kristiani bernama hari Natal. Amin. Bahkan di beberapa kalender ada yang tulis hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sekarang udah mulai transparan, Pak. Amin. Puji Tuhan. Dan yang kedua apa? Tahun baru. Kita akan meninggalkan tahun yang sekarang kita masih ada. Banyak kesan. Ya kan? Banyak hal-hal yang mungkin sulit kita lupakan. Baik itu mungkin hal yang baik, hal yang ajaib, hal yang luar biasa, atau juga mungkin hal yang tidak baik. Ya. Nah, karena ada 2 momen ini, dengan kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya di pagi hari ini, saya akan memberikan tema yang berbeda. Jadi di ibadah pertama ini tentu berhubungan dengan Natal. Amin. Gak apa-apa kan? GBI BKP sudah merayakan hari Natal? Belum ya? Tanggal berapa, Pak? Pas tanggal 25? Oh, iya, gak apa-apa. Jadi minta maaf kalau saya mendahului Natal kalian dengan memberikan tema Natal. Amin. Gak apa-apa kan? Amin. Yang setuju angkat jempolnya. Bilang kanan kiri kita, kamu hebat. Kamu luar biasa. Karena kamu punya Tuhan yang hebat. Bilang, karena kamu punya Tuhan yang hebat. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Baik. Di ibadah pertama, saya akan membagi satu tema yang cukup menarik. Dan tema ini Tuhan taruh buat saya untuk Natal di tahun ini. Dan kita buka dulu firman Tuhan yang jadi tema utama kita. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Yang sudah menemukan bersama saya boleh katakan amin. Dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Enggak banyak-banyak. Cuman 1 ayat saja. Dan saya percaya semua kita mungkin rata-rata udah gak perlu baca juga kita udah hafal kali ya. Karena ini juga merupakan ayat hafalan. Amin. Mazmur 37 ayat 5, hitungan ketiga kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Kok tepuk tangannya sedikit sih? Yeha. Yeha. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Sekali-sekali saya turun. Boleh kan? Tema Natal kita beberapa hari yang kita akan peringati itu dalam ayat, dalam pasal, dalam Mazmur 37 ayat 5. Saya ulangi lagi. Ayat ini berbicara mengatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Bukan ia mudah-mudahan bertindak. Enggak, ia akan bertindak. Ada kepastian. Mungkin saudara akan berpikir begini, Pak, maksudnya apa? Hubungannya apa dengan Natal? Nanti saya jelaskan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, buat saya ayat ini bukan cuma sekedar ayat yang ada ditulis di Alkitab. Tapi ini merupakan ayat yang sangat bersejarah buat kehidupan saya. Boleh dikatakan kalau zaman dulu kita sekolah teologi, biasanya kita nih para mahasiswa ya punya ayat emas. Ayat di mana disitulah awal mula kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Amin. Disitulah mungkin ayat yang merupakan awal mulanya kita berbalik
dari kehidupan yang lama, dari kehidupan yang penuh dengan dosa, dari kehidupan yang penuh dengan kehancuran, bertobat dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tentu kita semua punya kesan akan ayat-ayat emas kita. Setuju? Ada yang dari ayat ini, ada yang dari ayat ini. Nah, ayat ini merupakan ayat emas saya. 28 tahun yang lalu, kira-kira 97. Saya ada di sebuah kota kecil di daerah Sulawesi Utara. Mungkin saudara-saudara pernah dengar kesaksian ini, tapi saya singkat-singkat saja. Saya ada di satu kota yang ada di Sulawesi Utara, namanya Manado. Manado nganape cinta, nganajo itu, tapi kita bilangnya Manado nganape suka. Bapak ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, saya memang orang Batak, tapi mama saya orang Manado. Waktu itu umur saya masih 25 tahun. Saya adalah seorang pemuda yang hidup di dalam kehancuran. Saya adalah seorang pemuda yang hidupnya betul-betul dalam kegelapan. Saya di Jakarta, itu pola hidup saya berbeda dengan manusia pada umumnya. Saya siang jadi malam, malam jadi siang. Saudara mengerti maksud saya. Hidup saya tuh malam jadi siang, siang jadi malam. Artinya apa? Hidup saya adalah hidup di dalam dunia malam. Karena saya sebagai seorang disc jockey juga, walaupun latar belakang pendidikan saya nggak benar. Saya nggak pernah lulus SMA. Saya cuma sampai SMA kelas 1, berantem, berkelahi, boros, dan sebagainya. Jangan ditiru yang buruk dari saya. Ini saya cuma menceritakan kesaksian hidup saya. Walaupun akhirnya saya juga punya ijazah SMA mengambil paket C dan sebagainya. Tapi artinya hidup saya hancur. Tapi saya menekuni ya pekerjaan saya dunia malam. Disitulah saya mengenal yang namanya narkotika dan obat-obatan. Saya bisa dikategorikan ya seperti seorang pengedar lah. Nah akhirnya karena hidup saya nggak menentu dan memang hidup saya kacau, akhirnya orang tua saya tahu. Gara-garanya waktu saya dioperasi hernia, saudara tahu hernia, bahasa kerennya bilang turun berok. Dokter bingung, dia bius saya nggak mempan. Dan akhirnya saya dibius total. Dan setelah operasi selesai, dokternya ngadu kepada mama saya. Dokter kan jago, tahu menganalisa. Kenapa nih dia kok bius gini kok nggak mempan. Ternyata dokternya bilang gini, Bu, anak ibu terpaksa harus kami bius total. Ibu saya bilang, karena ibu saya biasa nggak tahu. Saya ini kalau orang Batak bilang main cantik bos. Di rumah sehat, keluar rumah nggak sadar. Makanya nggak pulang dulu 2 rumah, 3 rumah, sadar dulu baru pulang. Makanya mama saya bilang dulu saya ini seperti rumah itu seperti pulang sebentar pergi, entar 2-3 hari nggak pulang, datang lagi pergi gitu. Waktu saya selesai dioperasi dokter bilang, maaf anak ibu harus saya bius total. Kenapa? Ternyata anak ibu susah untuk dibius. Iya kenapa dok katanya? Karena kadar narkotikanya tinggi, kadar di dalam tubuhnya. Di situ mama saya tahu bahwa saya sebagai pemakai. Dan akhirnya mama saya bingung. Nah satu ketika saudara saya taruhlah sepupu saya menikah di Manado. Mama saya diundang suruh datang. Akhirnya mama saya suruh saya ke Manado. Kamu yang ke Manado, ngatain mama. Tujuannya awalnya mungkin di Manado bisa membuat hidup saya jadi lebih baik. Saudara mengerti maksud saya? Karena dia tahu saya di Jakarta nggak beres. Kacau. Dan akhirnya saya ke Manado. Singkat cerita. Ya Bapak Ibu. Manado kalau diukur Jakarta nggak ada apa-apanya. Jakarta 5 bagian. Jakarta Utara, Timur, Selatan, Pusat. Dan ya Barat, Utara apa. Pokoknya Manado itu kota nggak terlalu besar. Mungkin satu kota Manado sebesar ke Jakarta Timur. Jadi kalau Jakarta aja saya kuasai, apalagi Manado. Kalau saya berpikir tujuan mama saya itu salah. Saya bukan jadi lebih baik, singkat cerita. Setelah acara pernikahan saudara saya akhirnya mengenal teman-teman di Manado yang ternyata lebih hancur dari Jakarta. Lebih free. Saudara mengerti maksud saya free?
Semua free ada di Manado. Manado itu seperti kalau dibilang bahasa kerennya secara rohani keren. Dia kayak kalau kita ke Bali, kita kenal Bali istilahnya apa? Pulau Seribu Pura. Itu Bali. Kalau Manado lain. Manado dibilang kota 1000 gereja. 100 meter gereja, 100 meter gereja, 100 meter gereja. Mau gereja GPDI, BTS, GBI, semua denominasi gereja ada. Bahkan gereja setan ada di Manado. Jadi saudara bisa bayangkan. Manado yang kecil cuman hanya seluas mungkin se-Jakarta Timur. Setelah pernikahan, acara, saya bawa mobil. Saya bilang gini, Mama kalau saya ke Manado, Mama harus bawa mobil saya. Saya punya mobil. Nah ternyata, karena gini, teman saya di Manado bilang gini, yang ada di Jakarta. Misalnya kayak om siapa gitu. Bro, ngana mau ke Manado? Kalau ke Manado, bilang anak Mama, bawa oto. Oh kenapa? Oto tuh mobil. Soalnya kalau ngana nyanda bawa oto, ngana pedoi kurang habis di frak. Duit lu cuma habis di ongkos. Oh, di Manado tuh gak kayak Jakarta. Bawa mobil, ya ada mobil, plat B, cowok muda. Saya udah tua aja masih oke kayaknya sedikit-sedikit ya. Kan lebih baik pede daripada minder, betul gak? Iya dong, terserah saudara mau. Itu urusan Tuhan lah. Yang penting saya masih sendiri. Jadi saudara bisa bayangkan, saya seorang pemuda punya mobil plat B. Kalau lu bawa mobil plat B di Manado, semua cewek pasti naik. Orang Jakarta bro. Maaf, muka penyok aja laku. Dapat WWN yang gagah kata orang Manado bilang. Coba saudara cek. Pejabat, petinggi negara mana yang tidak tertarik dengan orang Manado, cek. Soekarno punya bini di Manado. Manado tuh fasung-fasung, putih-putih. Jadi bukan bicara cewek, apalagi pergaulannya, bodoh. Jadi sehingga saya di Manado makin rusak, lebih rusak. Singkat cerita, hidup saya hancur. Saya terikat dengan narkoba yang lebih parah. Akhirnya apa? Mobil saya gadaikan. Saya sudah hutang uang di mana-mana. Dan saya punya cewek, maaf kalau saya ulang lagi, tapi saya ingat ya. Udah cinta banget nih kita berdua. Nah cewek itu baik-baik orangnya. Nah saya kan bandel. Tapi kalau di depan, saya bersandiwara. Orang Batak bilang, kembali lagi main cantik bos. Tapi istilah dunia bilang, sepandai-pandai tupai melompat, bisa jatuh. Sepintar-pintarnya orang menyimpan bangkai, saya berencana mau menikah tahun depan. Tapi kalau itu Tuhan terjadi gak mungkin ada winner. Mungkin gak tahu namanya siapa. Karena itu bukan istri saya, lain. Jauh sebelum saya kenal istri saya. Tapi ternyata dia tahu kelakuan saya. Dia putuskan saya secara sepihak. Ternyata pemutusan kontrak kerja secara sepihak itu juga bisa terjadi terhadap pemutusan cinta kasih secara sepihak. Sakit di sini Pak, kata cita-cita. Dan akhirnya di saat uang saya habis, saya hutang di mana-mana, mobil saya gadaikan, saya udah hancur. Dalam keadaan saya nggak sadar, singkat cerita, saya mengambil keputusan yang paling bodoh dalam hidup manusia, bunuh diri. Nah di saat itulah, singkat cerita, Tuhan tolong. Dia luputkan saya melalui malaikatnya, dia tolong saya, akhirnya dia sadarkan saya. Saya hancur hati Pak. Waktu hancur hati, saya bertobat, saya hancur hati, saya berteriak sama Tuhan. Dan Tuhan datang, Tuhan menjawab, hai anakku, mengapa engkau lari jauh daripadaku? Dan di saat itu saya sadar, saya bilang Tuhan ampuni saya. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Layani aku. Oh langsung saya ingat, wah gak mungkin dalam hati saya, gak mungkin gue bisa melayani Tuhan. Gue orang bodoh, sekolah aja gak beres. Wah kalau mau jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan gue mesti hafal Alkitab. Gue gak pernah buka Alkitab.
Wah enggak berat. Saya langsung bilang sama Tuhan, Tuhan enggak Tuhan. Saya enggak bisa melayani Tuhan. Tuhan bilang, engkau harus melayani aku. Enggak mungkin Tuhan saya bisa melayani Tuhan. Saya bodoh. Tuhan cuma kasih satu ayat sama saya. Mazmur 37 ayat 5. Saya enggak pernah baca Alkitab Pak, Bu. Saya enggak tahu itu Mazmur ada di mana. Sebelum apa dan sesudah apa. Kebetulan rumah di mana kami tinggal, di Manado memang ada Alkitab. Namanya orang Manado, setiap rumah ada Alkitab Pak, Bu. Setiap kamar maksud saya, Bu. Tapi dibaca nggak tahu deh itu. Saya cari, susah. Agak lama, ketemu juga. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Di situ saya taruh dalam hati dan saya berkata, biarlah Tuhan yang jadi atas hidup saya. Kalau saudara lihat saya boleh melayani Tuhan, bukan karena saya hebat. Kalau saya bisa berkhotbah, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar jujur, tapi karena mau berserah kepada Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Mungkin saudara akan bertanya, Pak apa hubungannya dengan khotbah Natal Pak? Jangan jauh-jauh cerita Pak. Udah, to the point aja. Oke. Khotbah pertama saya judulnya, Let Go and Let God. Sekali lagi, Let Go and Let God. Serahkan, lepaskan semuanya kepada Tuhan dan biar Tuhan yang bekerja. Dan biar Tuhan yang mengambil alih kehidupanmu. Let go and let God. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itu tema Natal kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mungkin saudara akan berkata begini, Pak, apa hubungannya? Maksudnya apa? Maksudnya gini. Waktu kita menyerahkan. Kata menyerahkan di sini bukan cuma bicara diri kita, tapi segala masalah kita. Segala ketidakmampuan kita. Segala persoalan kita. Mungkin segala rencana hidup kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mengambil alih kehidupanmu. Biarlah Tuhan yang bekerja dan menyelesaikannya dalam hidupmu sesuai dengan kehendaknya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itu yang dimaksud dengan let go and let God. Terus apa hubungannya dengan Natal? Iya kan? Kita baca bersama. Kita nggak lari ayatnya kemana-mana. Cuma di situ aja. Mazmur 37 ayat 5 itu berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 3 bagian penting dalam ayat itu. Yang pertama, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Yang artinya, waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan yang untuk mengendalikan hidup kita. Amin. Bapak Ibu tahu nggak? Pada umumnya manusia ingin mengendalikan hidupnya dengan sendirinya. Apakah itu masalah, apakah itu rencana, apakah itu persoalan, apa mungkin juga berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Engkau pasti punya rencana dan engkau ingin mengendalikan itu sendiri. Engkau enggak, kadang-kadang sering kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Kita mau mengandalkan diri kita. Natal memberikan kita pesan, hari ini engkau tidak boleh mengandalkan kekuatanmu. Makanya Yeremia bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Sekarang Pak Pendeta, apa hubungan dengan Natal? Kita kembali ke 2000 lebih tahun yang lalu. Waktu Maria dan Yusuf bertunangan. Dalam Lukas 1 ayat 28. Allah menyuruh malaikatnya Gabriel untuk berjumpa dengan Maria. Dan menyampaikan pesan Allah. Bahwa Maria akan mengandung seorang bayi laki-laki. Betul? Dalam 28 ayat itu berkata begini. Maria kaget. Waktu malaikat Tuhan datang kepada Maria. Malaikat Gabriel berkata, hai engkau yang dikaruniai Allah. Engkau akan mengandung seorang bayi laki-laki. Bapak Ibu, khususnya perempuan. Saya mau tanya.
Kalau saudara baru bertunangan, tentu saudara belum melakukan hubungan sebagai suami istri. Iya kan? Apalagi kita tahu Yusuf adalah orang yang sangat baik, tulus hati. Nggak mungkin mereka sudah melakukan hubungan suami istri. Dia belum menikah loh. Dengar baik-baik. Maria dan Yusuf waktu berjumpa dengan malaikat Tuhan, mereka belum menikah. Mereka baru bertunangan. Tiba-tiba datang malaikat Tuhan berkata, engkau akan mengandung bayi laki-laki. Saya mau tanya, senang, kaget, atau takut? Jujur, saya minta tolong biar kita berinteraksi. Senang, kaget, atau takut? Betul? Kaget. Karena apa? Nggak ada yang tahu apakah Yesus akan lahir. Apakah akan Yesus hadir ke dunia ini? Tiba-tiba ada malaikat datang. Hei, engkau akan mau. Makanya Maria bilang begini. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Betul? Aku belum bersuami. Jadi Maria tahu bagaimana mungkin saya mengandung. Saya belum bersuami. Tapi akhirnya malaikat Tuhan bilang begini. Bayi yang ada di dalam kandunganmu adalah bayi Roh Kudus. Betul? Maria disuruh menamai anak itu adalah Yesus. Artinya apa? Waktu Maria takut, Maria kaget. Maria seolah-olah tidak percaya. Tapi disitulah Tuhan berbicara kepada Maria. Bahwa bayi yang di kandunganmu adalah bayi Roh Kudus. Tapi kita lihat, yuk boleh bantu monitor, bisa buka Alkitab. Lukas 1 ayat 38. Saya minta saudara baca ini ayat perlahan-lahan. Lukas 1 ayat 38. Boleh? Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan yuk buat ayat ini. Saudara mengerti maksud ayat ini? Setelah Maria dijelaskan oleh malaikat Gabriel bahwa bayi yang ada di dalam kandunganmu adalah bayi Roh Kudus. Di situ Maria sadar. Dia tahu, secara hati kecil dia takut, khawatir. Saudara tahu, kalau ada seorang wanita yang belum bersuami mengandung, itu bisa diusir. Bukan cuma diusir, ditolak. Bahkan ada hukuman dirajam batu sampai mati. Jadi gak main-main. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Betul? Mungkin kita kan nolak, jangan gue deh malaikat. Atau bukan malaikat lah, jangan gue deh. Aduh jangan deh, yang lain aja. Mungkin bisa tolak gitu. Tapi kan itu gak dicatat di Alkitab. Tapi ayat ini menegaskan. Akhirnya Maria mengerti. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkah. Ini yang saya bilang, let go and let God. Jadi yang pertama pesan Natal, cuma 3 bagian kok. Mengapa kita harus menyerahkan hidup kita sama Tuhan untuk mengendalikan? Karena apa? Ini, waktu kita menyerahkan, berarti kita melepaskan kendali hidup kita kepada Tuhan. Amin. Maria gak mau berontak. Maria gak mau protes. Tapi dia melepaskan kendali hidupnya kepada Allah. Aku ini adalah hambamu. Jadilah menurut perkataanmu. Pesan Natal buat saya dan saudara. Natal akan berbicara buat kita. Waktu kita menyatakan kepada Tuhan. Biar bukan kehendakku yang jadi. Tapi kehendakmu yang jadi. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Satu ketika ada seorang bernama Daniel. Dia seorang nakoda. Dia punya sebuah kapal yang kecil. Dan dia sering berpergian ke pulau-pulau dekat-dekat tempatnya untuk berlayar. Dia mungkin pernah mengalami badai, ya, gelombang, ombak. Nah, satu ketika dia ingin berpergian ke satu pulau yang mungkin agak jauh. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan dia pergi sendiri. Dia serahkan semua rencananya ke dalam kapal itu.
keputusannya, kehendaknya, masa depannya di kapal itu. Waktu dia berlayar, awalnya aman-aman. Angin bersahabat, gelombang juga tenang. Tapi waktu mulai memasuki lautan luas, tiba-tiba ada badai yang besar. Yang sangat besar. Gelombang yang tinggi seperti gelombang air bah. Banjir bandang yang menerpa Sumatera Barat, Sumatera Utara dan mungkin juga Aceh. Katanya hampir 8 meter. Bahkan dengan kayu-kayu gelondongan yang menghancurkan dan meratakan beberapa provinsi, beberapa kecamatan. Katanya itu musibah yang terjadi Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh itu lebih parah dari tsunami yang mereka pernah alami. Waktu hal itu terjadi, Daniel ini seorang nakoda loh. Akhirnya dia punya rasa takut. Dia punya rasa khawatir. Waktu dia pegang kendali itu perahu, sudah mau tenggelam. Tiba-tiba dia ingat. Ada satu pribadi nakoda yang ulung. Dan dia berteriak. Tuhan, tolong saya, ambil alih kendali perahu ini. Supaya kami tidak tenggelam. Dan di saat itulah, tiba-tiba ada satu tangan yang lembut. Memegang pundak. Dan berkata, Daniel, biar aku yang mengambil alih kemudimu. Saat itu Daniel melepaskan kemudinya. Daniel percaya. Yang memegang bahunya adalah seorang nakoda yang ulung. Waktu kendali itu dipegang oleh nakoda yang ulung. Badai gak berhenti, Pak. Ombak gak mereda. Tapi kapal itu tetap stabil. Tetap bisa mengikuti arah ombak yang ada. Dan Daniel percaya kalau nakoda yang ulung pegang kendali. Walaupun ada badai. Pasti bisa dilewati. Dan akhirnya begitu melewati. Perahu Daniel atau kapal Daniel dibawa ke satu pulau yang indah yang tidak pernah dia datangi. Pulau yang penuh dengan harapan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan saat ini mau berbicara kepada kita. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Biar Tuhan yang mengambil alih kendali hidupmu. Apapun masalah yang kau akan hadapi di hari bulan ke depan. Tuhan yang mengambil alih kendali hidupmu. Amin. Bilang kanan kiri kita, serahkan kendali hidupmu sama Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua. Setelah serahkan hidupmu kepada Tuhan, yang ayat B-nya bilang apa? Halo, nggak lari dari ayat ini. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Apa artinya percaya kepada Tuhan? Pesan Natal buat kita. Waktu kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka mata rohanimu untuk melihat masalah dengan cara pandang yang berbeda. Amin. Waktu engkau percaya sama Tuhan, Tuhan akan membuka mata rohanimu untuk melihat masalah dengan cara pandang yang berbeda. Maksudnya apa Pak Pendeta? Dunia menganggap masalah adalah akhir dari segala-galanya. Sama seperti yang terjadi, kita review lagi dengan keadaan bangsa ini. Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan mungkin Aceh. Bagi mereka-mereka yang terdampak, itu merasakan bagaimana mereka seolah-olah udah gak ada harapan hidup. Rumah yang mereka bangun selama hidup mereka. Harta yang mereka cari selama hidup mereka. Semuanya habis dalam hitungan detik Pak. Rumah rata. Gak ada yang tersisa. Bahkan ada pendeta itu posting di, saya lupa ya, di TikTok. Itu orang Batak. Orang GPDI itu. Habis Pak, gereja rata. Gak ada, cuma baju di badan. Bayangkan. Gak ada air bersih semua. Pak, kalau kita ini enak. Coba kalau kita, mungkin kita bilang, udah gak ada harapan hidup, habis semua. Dengan adanya ini habis semua. Betul? Saudara pernah mengalami itu? Waktu ketika ada masalah kau bilang, aduh. Makanya gak sedikit orang yang tidak kenal Tuhan. Waktu menghadapi masalah yang sepertinya sudah tidak ada jalan keluar. Harus mengakhiri hidupnya. Seperti saya, tapi untungnya saya adalah orang yang dipilih Tuhan. Saya adalah orang yang dikasih Tuhan, sehingga Tuhan tidak mau saya binasa. Dia selamatkan saya karena dia tahu dia punya tujuan buat hidup saya ke depan.
Amin. Bilang kanan kiri kita, tepuk pelan-pelan. Jangan kasar-kasar. Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu. Amin. 2000 lebih tahun yang lalu. Bapak ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Waktu Maria mau melahirkan, bukan perkara yang mudah. Semua menolak kehadiran bayi Yesus. Betul? Semua penginapan penuh. Yesus tidak lahir di rumah sakit Pondok Indah. Yesus tidak lahir di rumah sakit Brawijaya. Bahkan maaf, yang paling sederhana bagi kita di dunia ini saat ini, Yesus tidak lahir di klinik atau bidan. Semua menolak kehadiran Yesus. Betul? 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 Padahal dia adalah bayi yang menyelamatkan dunia. Tapi semua menolak. Ini memberikan gambaran hidup buat kita. Ini masalah, Pak. Ini masalah, Bu. Betul? Kalau mereka tahu yang lahir adalah Yesus, saya rasa itu tamu VIP disuruh keluar. Pak keluar dulu, Pak keluar nih, saya kembalikan nih. Bapak udah sewa berapa lama ya keluar. Ini ada yang mau lahir. Ini juru selamat dunia. Keluar. Tapi mereka nggak tahu yang akan lahir adalah bayi Yesus. Yesus ditolak oleh dunia. Masalah, Pak. Coba bayangkan kalau Yesus nggak lahir, kita ini semuanya binasa, Bu, Pak. Tapi di sini mengandung arti yang dalam. Yesus boleh lahir di kandang domba, di palungan tempat makan domba, dengan beralasan kain lampin. Bayi kudus itu lahir. Rencana Allah tidak pernah gagal. Amin. Rencana Allah yang besar lahir di atas palungan. Artinya begini, tidak perlu dengan cara yang ideal Tuhan menolong saudara di dalam menghadapi masalah. Amin. Karena Tuhan akan membuka pikiran kita untuk melihat masalah dari cara pandang yang berbeda. Kadang-kadang kita menginginkan waktu ketika kita ada masalah, Tuhan melakukan mujizat yang besar atas hidup kita. Betul? Betul? Saudara tahu 3 tahun lebih mata saya kena. Tidak bisa melihat dengan jelas. Buat sebagian orang bilang, Pak kasihan ya Pak. Bapak gak malu Pak. Orang lain mungkin bisa merendahkan, itu pendeta jalan kayak orang buta. Awalnya saya kecewa. Awalnya saya frustasi. Awalnya saya bilang, udah selesai hidup saya. Saya gak punya harapan. Waktu kena itu istri saya masih hidup. Tapi istri saya yang menguatkan saya. Pak kuat Pak. Mama akan dampingi Papa. Berobat kemana. Istri saya awal mulai yang mendampingi saya. Ke Jakarta Eye Center. Ke dokter ini, dokter itu. Awalnya divonis tumor otak. Penyumbatan pembuluh darah di otak. Dan sebagainya. Saya pikir sakit saya ini mengakhiri hidup saya selama-lamanya. Tapi waktu saya percayalah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu dan percaya. Tapi waktu saya percaya Tuhan, Tuhan membuka mata rohani saya untuk melihat cara pandang masalah yang terjadi dalam hidup saya dengan cara pandangnya Tuhan. Amin. Mungkin waktu kita menghadapi masalah itu tidak mungkin. Tapi saudara saya mau kasih tahu. Tapi buat Tuhan nggak ada yang perkara yang mustahil. Catat baik-baik perkataan saya ini. Ketika kita percaya, Tuhan akan mengubah. Ketika kita percaya, Tuhan akan mengubah. Sebentar ya, saya catat itu kok. Karena saya baru dapat ilham. Bentar. Poin 2 ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi kesempatan. Waktu kita percaya sama Tuhan, mungkin kita sedang dalam kegagalan. Tapi disitulah kesempatan Tuhan bekerja buat kita. Disitulah kesempatan Tuhan untuk menolong hidup kita. Ketika kita percaya, Tuhan bisa mengubah kesempatan menjadi kegagalan. Dan Tuhan juga bisa mengubah tekanan menjadi pelajaran. Mungkin saudara sedang menghadapi tekanan. Tapi percayalah, di dalam tekanan itu ada pelajaran yang Tuhan mau buka atas hidupmu. Makanya Roma 8 ayat 28 berkata, sekarang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
bagi kita orang-orang yang mengasihakan Tuhan. Amin. Jadi waktu kita percaya bukan cuma waktu kita sedang gagal, Tuhan mengubah itu menjadi kesempatan. Waktu kita sedang dalam tekanan, Tuhan mengubah itu menjadi satu kesempatan kita. Satu pelajaran buat kita. Bahwa Tuhan punya rencana di tengah masalah yang sedang kau hadapi. Dan yang terakhir, waktu Tuhan izinkan kita percaya kepada Tuhan, Dia mengubah ketidakpastian menjadi pengalaman iman kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Pengalaman iman. Maka iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah yang besar. Mungkin saudara sedang menghadapi tekanan yang besar. Tapi waktu saudara menghadapi itu, Tuhan akan membuat imanmu semakin kuat. Itulah pengalaman iman. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi. Percaya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya. Artinya apa? Tuhan membuka mata rohani kita. Maria dan Yusuf ditolak, tapi dia percaya kalau Allah yang boleh memberi mereka, Allah yang bertanggung jawab. Yesus bisa lahir di palungan, tapi tetap dia adalah juru selamat. Kelahiran dia tidak mengubah bagaimana rencana Allah yang indah atas pribadinya Allah, Tuhan. Amin. Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam hidup kita. Bilang kanan kiri kita, jangan khawatir. Jangan khawatir. Nah yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pesan Natal buat saya dan saudara. Yang pertama, kita serahkan hidup kita, artinya menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan untuk mengambil alih kendali hidup kita. Yang kedua, bukan cuma serahkan, tapi percaya. Artinya apa? Kita membuka mata rohani kita untuk melihat masalah dengan cara pandang yang berbeda. Dan yang ketiga, serahkan hidup kepada Tuhan, percayalah kepada Dia, dan Ia akan bertindak. Jadi waktu kita serahkan hidup kita percaya kepada Tuhan, maka di situ kita melihat tindakan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. 2000 lebih tahun yang lalu, bangsa Israel menanti kehadiran Sang Mesias, Juru Selamat. Kalau kita pelajari Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ngomong gini tidak membuat saya lebih hebat dari saudara, enggak. Dari Kejadian sampai Maliaki, Allah kalau mau berbicara kepada manusia, Dia harus berbicara melalui nabi-nabi yang diutus Tuhan. Amin. Makanya waktu dulu zaman perjanjian lama, kalau Tuhan berbicara kepada manusia, pasti nabi-nabi itu berkata, Allah bersabda. Jadi ada suara Tuhan yang Tuhan bicara langsung dengan nabi siapapun. Baik itu mungkin Nabi Musa, baik itu juga Nabi Nuh, baik itu nabi-nabi yang lain, Elia lah, Elisa dan sebagainya. Makanya kita lihat, bangsa Israel dituntun Tuhan itu atas perintah Tuhan melalui nabi Musa. Amin. Dan banyak hal. Tapi saudara tahu sampai di kitab Maleaki masuk ke dalam kitab Matius, itu kurang lebih 400 tahun Tuhan Allah tidak berfirman. Allah tidak berbicara kepada manusia hampir kurang lebih diperkirakan 400 tahun. Manusia hidup di dalam kekacauan kata Alkitab. Manusia hidup di dalam kegelapan. Tidak ada tuntunan. Tidak ada perintah, tanda-tanda kehendak Allah bagi manusia kala itu. Tapi waktu Allah hadir, lahir melalui kandungan Maria, maka dia bilang apa? Ada kabar sukacita. Telah lahir juru selamat bagimu. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tindakan Tuhan kadang-kala sekali lagi tidak dengan cara yang ideal, yang seperti kita harapkan. Tidak melalui raja dan pasukannya yang banyak. Tuhan hadir tidak dengan cara raja yang hadir dengan pasukan yang banyak. Tapi Tuhan hadir. Tuhan datang. Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan Allah bertindak dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh cara manusia. Dia lahir melalui seorang bayi di kandang domba. Di dalam kesederhanaan. Jauh di dalam perkiraan manusia. Makanya mengapa Yesus ditolak? Saudara tahu alasan utama mengapa Yesus ditolak? Hai, saudara, dengar gak?
Kenapa Yesus ditolak? Karena menurut kitab nubuatan bahwa akan ada juru selamat lahir daripadamu, seorang raja. Mereka berpikiran juru selamat itu adalah satu pribadi yang lahir dari istana, kerajaan dan sebagainya. Tapi Yesus menyatakan dirinya sebagai raja, mereka menolak. Makanya mereka tahu Yesus adalah anak seorang tukang kayu yang lahirnya di kandang domba. Bagaimana mungkin dia bisa menyatakan dirinya adalah Allah? Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Emang dia punya kemampuan untuk menolong manusia. Itu yang dipercaya oleh kebanyakan orang. Sampai saat ini pun sebagian besar orang Yahudi masih menolak yang namanya Yesus. Mereka masih percaya yang namanya ada satu ketika ada yang namanya Mesias akan datang. Makanya ada istilah tembok ratapan dan semua yang mereka percayai. Tapi melalui pesan Natal, Tuhan bertindak dengan cara yang tidak terpikirkan dengan cara manusia. Amin. Di akhir kata kunci ini saya mau bilang gini. Kadangkala seperti yang saya bilang tadi, kadangkala kita berharap Tuhan bekerja dengan cara yang spektakuler. Mujizat, keajaiban terjadi. Enggak salah, itu baik. Enggak salah, itu juga kadangkala terjadi kalau Tuhan ingin. Tapi saudara tahu tidak? Kadangkala Tuhan juga bisa menjawab pergumulanmu, bertindak terhadap pergumulanmu dengan cara membuka pintu secara berlahan-lahan. Saudara mengerti maksud saya? Dia bisa dengan cara membuka pintu secara berlahan-lahan. Dia juga bisa dengan cara apa? Memulihkan, memberikan hati yang baru. Dan juga dia bisa memberikan kekuatan yang baru untuk menghadapi masalah. Jadi tidak semerta-merta setiap kali kita punya masalah Tuhan, keajaiban terjadi. Seperti saya, Tuhan, saya mohon mujizat terjadi, mata saya bisa melihat seperti biasa Tuhan. Gak usah sempurna, seperti saya biasa sebelum saya kena gini masih bisa bawa mobil, bisa bawa motor. Saya utarakan keinginan saya dengan alasan-alasan yang kalau saya jadi Tuhan, keren loh Pan, gue kasih deh. Kalau saya bisa melihat lagi Tuhan, saya mau lebih bersemangat melayani. Saya mau menginjil lagi Tuhan. Kalau saya bisa bawa mobil lagi Tuhan, bawa motor, saya mau tolong orang tua saya ke pasar. Gak apa-apa sehari, dulu biasanya 10 kali, ini 20 kali juga gak apa-apa Tuhan. Dan banyak hal-hal yang kayaknya sepertinya positif. Tapi sampai sekarang belum tuh. Saya bilang enggak ya, saya gak tahu cara Tuhan kapan. Apakah benar atau kan memang saya. Tapi akhirnya Tuhan memberikan hati yang baru buat saya. Dan akhirnya apa? Saya bisa melihat keadaan saya ini. Dan akhirnya saya seperti Pak Jokowi waktu menghadapi yang namanya COVID-19. Kita harus bersahabat dengan COVID. Dan saya bersahabat dengan kelemahan saya. Dengan saya bersahabat dengan kelemahan saya tetap bersyukur. Saya gak malu orang mau ejek saya, orang mau rendahkan saya. Selagi anak saya ada yang menjadi penopang saya, selagi saya bisa, saya tetap menikmati dan bersyukur. Amin. Bukan berarti mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup saya. Ini yang menjadi pesan Natal buat saya dan saudara. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Artinya apa? Menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan untuk Tuhan kendalikan kita. Sebagaimana Maria berkata, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Karena aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Yang kedua, waktu saya percaya sama Tuhan, pesan Natal bilang, Tuhan membuka mata rohani kita untuk melihat masalah dengan cara pandang yang berbeda. Sama seperti Maria dan Yusuf. Waktu mereka ditolak untuk bisa melahirkan bayi Yesus, mereka gak kecewa. Mereka tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun Yesus harus lahir di palungan. Walaupun Yesus harus lahir di kandang domba. Dia mengubah kegagalan menjadi kesempatan. Amin. Dia mengubah tekanan menjadi harapan buat kita. Dan dia mengubah ketidakpastian menjadi pengalaman iman buat saya dan saudara. Dan yang ketiga, pemain musik boleh kembali. Singa boleh ke depan. Dan yang ketiga, waktu kita berserah, kita percaya kepada Tuhan, kita pasti akan melihat Tuhan bertindak. Tuhan bertindak kadang-kala tidak dengan cara yang ideal menurut kita.
Tapi tindakan Tuhan tidak pernah salah. Tindakan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Karena kala dia bertindak buat kita dengan cara membuka pintu secara berlahan-lahan. Memberikan hati yang baru buat kita. Dan dia memberikan kekuatan buat kita untuk menghadapi hari-hari ke depan. Memasuki tahun 2026. Bukan menjadi tahun yang lebih baik. Penghujung tahun 2025 aja kita sudah melihat banyak bencana yang terjadi. Terus saya bukan membuat Anda takut. Tapi apakah tahun 2026 tidak akan ada bencana? Kita percaya, kita berdoa. Mudah-mudahan tidak ada bencana untuk bangsa ini. Tapi pun kalau ada, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dia pasti bertindak menolong kita. Amin. Berapa banyak saudara yang diberkati dengan pesan Natal buat kita pada pagi hari ini. Biarlah kita semua menjadi orang-orang yang tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Dan dia bertindak. Tuhan Yesus memberkati. Kalau bisa hadir ibadah kedua, saya akan bagi satu tema yang menarik. Temanya judulnya, masalah siapa takut. Amin. Masuki tahun 2028. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jangan ragu-ragu, jangan buat saya. Kita tahu di tahun 2026 bukan tahun yang menjadi lebih baik. Mungkin akan ada masalah yang besar. Mungkin akan ada penderitaan yang berat buat hidupmu. Mungkin ada pergumulan yang sepertinya engkau tidak pada hadapi. Tapi engkau tahu. Waktu engkau hidup di dalam Tuhan. Engkau akan berkata, masalah siapa takut. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan pujian yang luar biasa. Kagumi cara haleluya ada di setiap proses hidup. Sama-sama katakan di titik terendah kau hadir dan ku kagumi, amin. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita prosesku. Di titik terendahku, sama-sama katakan, tak terbatas kuasamu, amin. Tak terduga caramu, haleluya. Kau yang ku andalkan di dalam langkah hidupku. Tak terkuasa, haleluya, glory. Caramu, kau yang ku percaya di dalam musim ini. Kita akan pujian ini sekali lagi dengan lebih sungguh. Kita mengakui kita punya Tuhan yang besar. Amin. Caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidup. Di titik terendahku Tuhan, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Akan hidupku ku kagumi, amin, haleluya. Caramu mencintaiku, kau ada di setiap prosesi. Di titik terendahku, di titik terendahku kau hadir untuk
akan hidupku tak terbatas. Yes. Amin Tuhan, Engkau Allah yang tak terbatas. Duga caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Haleluya. Tak Yes, benar Tuhan, amin. Tak terduga caramu, Kau yang ku percaya di musim hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, tak amin. Si Tuhan terduga Kau yang di kahit Yes, amin, haleluya. Caramu, Kau yang ku percaya di sela musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kagum akan Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima di pagi menjelang siang hari ini. Kembali Tuhan ingatkan, kembali Tuhan ajarkan, kembali Tuhan teguhkan melalui firman Tuhan. Di momen Natal yang indah ini Tuhan mau kami untuk menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan mau kami percaya kepada Tuhan. Dan kami membiarkan Tuhan bertindak atas hidup kami. Karena kami tahu waktu kami serahkan hidup kami, artinya Tuhan mau untuk kami melakukan kendali hidup kami. Dan membiarkan Tuhan yang mengambil alih kendali hidup kami. Kami manusia terbatas Tuhan. Kami manusia dengan kekurangan. Sehingga tidak mampu berjalan sendiri. Kami sadar di Natal ini Tuhan ingatkan buat kami. Untuk kami boleh berkata kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Karena kami adalah hamba-Mu. Biarlah jadi menurut perkataan-Mu. Waktu kami berserah kepada Tuhan, kami percaya ketika kami menghadapi masalah, Tuhan membuka mata rohani kami untuk melihat masalah dengan cara pandang yang berbeda. Cara pandang Tuhan menyelesaikan masalah kami bukan cara kami menyelesaikannya. Tapi kami tahu bahwa kalau Tuhan menolong, Tuhan percaya kepada Tuhan, Tuhan menolong kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan cara tindakan Tuhan juga luar biasa dalam hidup kami. Untuk itu Bapa, biarlah pesan Natal ini termaterai dalam hati setiap kami. Memberkati setiap jemaat Tuhan. Di momen Natal yang indah ini,
membawa kami percaya, berserah, dan mengakui bagaimana Tuhan pasti bertindak dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala, Pendeta Rudi Siregar bersama dengan ibu dan anak-anak di tempat ini. Kalau mereka boleh ada di sini, mereka percaya. Mereka Tuhan menyerahkan pelayanan di sini kepada Tuhan dan mereka percaya. Dan Tuhan pasti akan menambahkan jumlah jemaat tempat ini dengan caranya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, mampukan kami bukan cuma sekedar menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus. Semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Mari saudara kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita sembari mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu, pukul 7 malam, kita ada menara doa secara onsite di Asera One West dan online melalui aplikasi Zoom. Untuk kegiatan kul diliburkan dan aktif kembali pada tanggal 9 Januari. Hari Sabtu, ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya, kita kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi 14 yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar dan PDP Patrick B. Alexander. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara. Informasi tambahan bagi setiap kita bahwa di tanggal 25 Desember 2025 di tempat ini jam 5 sore ada perayaan Natal GBI BKP BCP. Diharapkan Bapak Ibu Saudara boleh hadir tempat ini bersama-sama dengan keluarga, teman untuk merayakan Natal dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Hadirat-Mu yang melawat kami, bahkan memulihkan setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang menguatkan kami, yang memberi peneguhan bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh sungguh-sungguh berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang pagi hari ini sudah memberkati kami Tuhan. Kami mau sama-sama memberkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Theopan Gultom Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu masih ada sampai hari ini bukan karena kekuatan hamba-Mu, tapi karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Hikmat marifat Allah terus turun bagi hamba-Mu. Tuhan berikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru bagi hamba-Mu. Bahkan Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan bawa semakin naik dan tidak pernah turun Tuhan. Keluarga hamba-Mu Tuhan berkati. Menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini Kau tempatkan, bahkan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan
mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus Kau melawat setiap umat-Mu yang hadir pagi ini Tuhan. Biar semua umat-Mu boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan. Terus menyertakan Engkau dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau sampai di akhir 2025 ini Tuhan terus menyertai umat-Mu. Kami percaya di 2026 penyertaan Tuhan juga sempurna bagi umat-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih juga buat persembahan yang sudah kami berikan pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami, setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan berkati berlimpah-limpah, lipat gandakan bagi setiap umat-Mu. Berkati berlimpah-limpah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya beban berat Tuhan angkat beban umat-Mu. Bahkan Tuhan, umat-Mu Tuhan Yesus boleh mengenal Engkau dengan lebih benar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Bahkan sebentar kami mau pulang, kami mau menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan lebih sungguh kepada Dia. Diberkatilah hidupmu, rumah tangga, suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah usaha ladang dan pekerjaanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan terus percaya kepada Kristus, sama-sama katakan amin. Selamat berminggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa